Saya perhatikan, kalau kita apa namanya, ini saya mau cerita aja. Kalau kita berhenti pada Markus pendek, ya. Jadi Markus itu ada pendek, nanti lihat sendiri. Ada yang pendek, tapi ada yang kemudian diperpanjang beberapa ayat, gitu ya. Jadi Markus pendek itu berakhir pada Markus pasal 16 ayat 8a. Markus panjang diperpanjang 8b sampai seterusnya, yang kita punya di Lembaga Alkitab Indonesia Alkitab itu. Nah, Markus panjang itu endingnya adalah the proclamation dari Yesus. Jadi maksudnya the proclamation dari kebangkitan dia, kemenangan dia. Dia bilang orang-orang yang pergi, masih ingat enggak? Kamu kalau pergi memberitakan Injil, dikasih minum racun, kamu enggak mati. Dipagut ular, kamu enggak mati. Ya, itu Markus panjang tuh endingnya seperti itu. Ya, ada ular berbisa gigit, kita enggak mati. Dikasih minum racun, kita enggak mati, gitu ya. Beritakan Injil, pergi. Wah, itu hebat. Lebih hebat dari Matius 28. Matius 28 kan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah pergilah, baptiskanlah, ajarkanlah, apa satu lagi saya lupa. Muridkanlah ya, jadikan semua bangsa muridku. Tapi kalau Markus lebih dramatis, maka itu saya bilang enggak ada editing. Pergi, ada ular berbisa, matuk kamu tidak akan mati. Ada orang ngasih kamu racun, kamu tidak akan mati. Ya, itu Markus is so frontal, kita menjadi orang-orang yang diutus. Jadi Tuhan Yesus, who is this Jesus, dia bukan hanya the anointed one yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dia bukan hanya ditunjuk oleh Bapa sebagai the way of salvation. Nih, kalau mau diampuni, this is the only way, then you have to believe in him, then you will be saved. Tapi dia juga adalah Yesus yang mengutus kita. Dia tidak memproklamasikan kebangkitannya kepada seluruh dunia. Dan juga tidak tiap tahun kemudian ada malaikat datang bersinar-sinar turun ke dunia. Yesus bangkit. Enggak. Tapi we are sent by him to proclaim the salvation, keselamatan di dalam dia. Wah, itu ajaib sekali ya. Ajaib khotbahnya Petrus mengenai who is this Jesus. Nah, ini saya mau tutup nih. Sekarang jam berapa nih? 4:07. Ini nggak akan ada 5 menit. Ada 2 hal yang saya belajar. Ya, ada 2 hal yang saya belajar. Yang nomor 1. Ini nggak ada hubungan dengan who is this Jesus, tapi dari cerita tadi. Saya melihat bahwa proses dalam kehidupan kita itu sangat penting. Itu sebabnya Alkitab menyaksikan Tuhan Yesus lahir dari Maria di kandang domba, ya, rasanya bukan raja gitu ya, rasanya sebagai orang miskin gitu, tapi kemudian dia di-anointed, jadi dibaptis sama Yohanes. Jadi hidupnya Yesus dari surga turun, ya, lahir sebagai manusia, tapi kemudian naik ketika dia dibaptis, ya. Bagaimana taunya naik? Itu awannya terbuka, burung merpati turun, bapaknya ngomong, ini anak yang aku berkenan. Itu adalah the inauguration of his ministry. Jadi permulaan dari pelayanannya dia itu langit terbuka, merpati turun, kemudian Tuhan ngomong, ini anakku, kepadanya aku berkenan. Kemudian mujizat dilakukan, semuanya, Yesus naik gunung terus nih, namanya lagi naik ya. Disalib gitu ya. Disalib, salibnya terkutuk, turun lagi. Kemudian bangkit, naik lagi. Ya, jadi Yesus dalam hidupnya kalau setidaknya dia dari Bapa, dari Allah gitu ya, turun, lahir di kandang, naik, langit terbuka, merpati turun, turun lagi, mati disalib, kemudian bangkit, naik lagi. Proses is important. Dia enggak suddenly datang dari awan sebagai raja dengan mahkota, tapi dia memilih proses itu. Artinya apa? Practically dalam kehidupan kita, semua proses yang kita alami itu adalah sama pentingnya dengan goal yang kita ingin capai. Jadi kalau kita pernah merasa capek dalam kehidupan kita ini, entah itu proses belajar, proses bekerja, proses dalam kehidupan berumah tangga, proses dalam meniti karir dan semuanya, it is all important. Bukan hanya apa tujuannya, tapi semua proses itu penting. Itu yang saya bisa belajar secara praktikal yang pertama. Yang kedua, saya mau kembali kepada kisah para rasul. Ya, nggak usah dibuka lagi, nanti buka sendiri ya setelah ini.
Kalau diperhatikan Kisah Para Rasul 10 ayat 34, sebelum cerita mengenai Yesus, Petrus bilang kira-kira begini, sekarang aku sadar. Nah, gitu ya. Sekarang aku sadar. Ini saya baca aja supaya tidak salah. Kira-kira dia mengatakan kesadarannya. Dia tidak pakai kata sadar, tapi kira-kira itu yang ingin disampaikan. Ini ya. Sesungguhnya ayat 34, aku telah mengerti. Sebelumnya dia tidak mengerti. Tapi sekarang dia mengerti. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ini ayat-ayatnya kayaknya biasa ya kalau kita baca ya. But it is not biasa karena muncul dari mulutnya Petrus yang adalah rasul untuk umat Yahudi. Dia sadar, dan nanti kalau saudara baca pasal 11 is the story of Peter and Cornelius, orang kafir itu. Petrus dapat mimpi, maka binatang-binatang kafir turun tuh ya. Yesus bilang, malaikat apa Yesus, sembelihlah itu, masak dan makanlah. Mimpinya sampai 3 kali, turun lagi, turun lagi. Tuhan itu haram, sembelih, dimakan gitu ya. Nah, Petrus itu pernah berantem sama Paulus. Kita tahu di Galatia kan, di surat Galatia. Karena masalah sunat dan segala macam. Tapi di ayat 10 ini, Petrus mengatakan sekarang nih, akhirnya nih, I know that the gospel, that God itu is for everyone, untuk semua bangsa. Itu ajaib sekali. Bagi Petrus itu ajaib sekali. Sebelumnya, kecuali Paulus, mereka adalah rasul-rasul untuk orang Yahudi. Hanya Paulus yang mengatakan, I am the apostle to the Gentiles. Tapi pada waktu itu, sebelum dia ngomong ini, Paulus mengatakan Injil bagi semua bangsa. Jadi, saudara tidak peduli nih kita ini siapa, bangsa apapun, kaya atau miskin, warna kulitnya apapun juga ya, meskipun orang pernah bilang bahwa semua manusia pasti ada rasisnya gitu ya. But please, dalam kacamata Injil, dalam kacamata Tuhan, dalam kacamata Yesus, kacamata keselamatan hidup kekal, tidak ada yang dibeda-bedakan bangsanya apa, ya. Tidak dibedakan apa vaksinnya. Ingat loh. Vaksinnya apapun juga, jalan keselamatan cuman Yesus gitu. Ya, mau divaksin apa, warna kulitnya apapun juga, sukunya apapun juga. The only way of salvation is Jesus Christ. Dan puji Tuhan, Petrus akhirnya sadar. Kalau kita belum sadar, then this is the day untuk menjadi sadar bahwa Injil dan Yesus itu equally proclaim to everybody, punya kesempatan yang sama. Jadi saya mengajak kita untuk lebih bersemangat lagi memberitakan Injil, memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Wah, ngos-ngosan nih. Yang ngomong aja ngos-ngosan ya, apalagi yang dengerin. Oke, haleluya. Haleluya, semoga memberkati. Who is this Jesus? The anointed one, the way of salvation. Dan dia yang mengutus kita untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa.